Malam yang tak pernah selesai. Angin malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di desa kecil bernama Cipagiran Wetan, sebuah desa yang dikelilingi sawah luas dan hutan bambu yang rapat, hidup seorang gadis pendiam bernama Naya, 15 tahun. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak teman, dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian di belakang rumah, menatap hamparan padi yang bergoyang seperti lautan hijau. Malam itu suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Dan bagi orang desa, itu bukan pertanda yang bagus. Naya baru saja menutup jendela kamarnya ketika ia mendengar suara itu. Suara langkah kaki, pelan, berat, seperti seseorang menyeret sesuatu di tanah. Awalnya ia pikir itu hanya sapi palurah yang sering ngepas, tetapi langkah itu terlalu teratur, terlalu lambat, dan terlalu dekat. Dari balik celah jendela, ia melihat bayangan panjang bergerak di antara batang padi, tinggi, kurus, dan tidak wajar. Bayangan itu berhenti tepat menghadap rumahnya, seperti sedang memperhatikan. Naya menelan mudah. Ia mundur perlahan. Apa itu manusia? Atau tiba-tiba ibunya memanggil dari dapur. Tolong ambilin ayam di kandangnya. Besok subuh mau disembelih buat kenduri. Naya memejamkan mata. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus keluar rumah ketika ada sesuatu di sawah sana? Tapi Naya bukan tipe yang berani membantah. Dengan kaki gemetar, ia mengambil senter dan turun ke halaman. Angin membawa bau tanah basah dan suara dedaunan yang seakan berbisik satu sama lain. Langkahnya berhenti tepat di tepi kandang ayam. Tok, tok, tok. Suara itu datang lagi. Suara menyeret, lebih jelas, lebih dekat. Dari sela-sela batang bambu di belakang rumah, terlihat seseorang atau sesuatu berjalan perlahan menuju arah Naya. Senter di tangan Naya bergetar. Cahaya kecil itu jatuh ke tanah dan mati. Gelap. Hanya suara napasnya yang bergetar dan langkah itu tak berhenti. Tak sampai beberapa detik, sosok itu muncul di batas cahaya bulan. Naya menahan teriakannya. Itu bukan manusia. Tubuhnya tinggi, kurus, kepalanya miring ke satu sisi, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Bajunya lusuh, seperti pakaian orang yang hilang berhari-hari di hutan. Tangannya panjang sekali, tak proporsional, menggantung seperti tidak bertulang. Sosok itu berhenti hanya beberapa meter di depan Naya. Tanah di bawah kakinya basah, tapi tidak ada suara ketika ia melangkah. Lalu, sosok itu mendongak, dan mata putih pucat itu menatap Naya. Bibirnya bergerak, perlahan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pulang. Hanya satu kata. Suaranya seram, berat, seperti danau dari dalam tanah. Naya membeku, kakinya tak bisa digerakkan, hatinya berdebar tak beraturan. Kemudian, tanpa peringatan, sosok itu berlari ke arahnya. Cepat. Sangat cepat. Naya langsung menjerit. Tetapi sebelum ia sempat melompat mundur, tiba-tiba seorang menarik lengannya dari belakang dan membawanya masuk ke dalam kandang ayam, menutup pintunya rapat. Naya hampir tak bisa bernapas. Orang yang menariknya itu berbisik cepat, panik. Diam, jangan keluar, jangan sampai dia lihat kamu. Naya mengenali suara itu. Itu Radin, tetangganya, pemuda desa yang terkenal cuek dan dingin, tetapi selalu muncul di waktu yang tak terduga. Suara langkah makhluk itu berhenti tepat di depan kandang. Hening. Begitu hening sampai Naya bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Radin menggenggam tangan Naya erat-erat, menahannya agar tidak bergerak. Sosok itu mengendus-endus udara di sekitar kandang, dan suara lirihnya terdengar lagi. Pulang. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia menghilang kembali ke gelapnya sawah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Radin akhirnya melepaskan napas panjang. Naya menggigil. Itu apa? Radin menatapnya, wajahnya tegang dan ketakutan. Bukan wajah orang yang baru melihat hal biasa. Dengan suara nyaris tak terdengar, Radin berkata, Naya, kamu harus tahu sesuatu. Makhluk itu bukan hanya mencari siapapun, dia mencari kamu. Nama yang terhapus. Setelah sosok itu menghilang, Radin dan Naya masih bersembunyi di dalam kandang ayam yang sempit dan bau. Naya menempel pada dinding bambu, tubuhnya masih gemetar. Radin berdiri di hadapannya, mencoba mengatur napas yang masih tersengal. Radin, tadi itu kenapa dia nyari aku? Suara Naya pelan, nyaris pecah. Radin menelan ludah. Untuk sesaat, ia terlihat ragu untuk menjawab. Kamu nggak pernah merasa ada yang aneh akhir-akhir ini? Aneh gimana? Kayak ada yang ngikutin kamu, atau ada suara yang manggil kamu malam-malam. Naya membeku. Ia teringat pada beberapa malam sebelumnya, ketika ia mendengar suara perempuan memanggil namanya dari arah sawah. Saat itu ia pikir hanya mimpi, atau halusinasi. Pelan-pelan ia merangguk. Radin mengusap wajahnya, terlihat frustrasi. Aku udah lihat makhluk itu 2 kali sebelumnya, tapi dia cuma diam di pinggir sawah kayak nunggu sesuatu. Baru malam ini, dia bergerak, dan langsung ke arah kamu.
Naya memeluk dirinya sendiri. Kenapa aku? Radin hendak menjawab, tapi langkah kaki dari arah rumah membuat mereka serempak menoleh. Pintu kandang dibuka dari luar dan wajah ibu Naya muncul. Naya? Astagfirullah, kenapa tamu di kandang ayam? Naya buru-buru keluar. Bu, Padi ada. Sudah masuk. Jangan malam-malam di luar. Ibunya memotong dengan nada tinggi. Ada ketakutan, tapi bukan karena makhluk tadi. Lebih mirip ketakutan menyembunyikan sesuatu. Naya ingin menjelaskan, tapi tatapan ibunya membuatnya urung bicara. Di dalam rumah, lampu-lampu dimatikan satu persatu. Desa itu memang membiasakan tidur cepat. Tapi malam itu, suasananya terasa berbeda. Terlalu sunyi. Naya duduk di depan tungku mencoba menenangkan diri. Ibunya membuatkan teh hangat, tapi tangannya tremor dan cangkir hampir jatuh. Bu, aku mau cerita. Tadi di belakang rumah ada, ibunya menatapnya tajam. Jangan cerita apapun yang kamu lihat. Jangan sebut-sebut itu. Mengerti? Naya terdiam. Ibunya menambahkan, suaranya bergetar. Jangan keluar malam lagi. Mulai sekarang, dalam beberapa hari ini, jangan jauh-jauh dari rumah. Lebih baik kamu gak pergi ke sawah sama sekali. Kenapa? Itu, makhluk itu, dia manggil aku. Ibunya memejamkan mata, seperti menahan air mata. Karena ada alasan yang belum saatnya kamu tahu. Naya ingin memprotes. Bu, sudah. Nada itu lebih putus asa daripada marah. Kita pernah kehilangan seseorang, dan hal itu terkait dengan kamu, Naya. Jantung Naya mencelos. Apa maksudnya? Ibunya memalingkan wajah, dan malam itu, Naya tak mendapat jawaban. Di kamar Naya berbaring, tapi matanya tak bisa tertutup. Kata-kata ibunya terus berputar di kepala. Kehilangan seseorang, terkait dengan aku, tiba-tiba terdengar ketukan lembut di jendelanya. Tok, tok. Naya menahan napas. Ia perlahan bangkit dan membuka sedikit tirai jendela. Raden berdiri di luar. Naya membuka jendela. Kamu kenapa? Raden terlihat gelisah. Aku nggak tenang setelah tadi. Aku harus kasih tahu sesuatu. Ia menatap Naya lama, seolah menimbang apakah ia boleh mengatakannya atau tidak. Akhirnya ia berkata, makhluk itu bukan pertama kali muncul di desa ini. 15 tahun lalu, ada seorang anak perempuan yang hilang di sawah. Dan semua orang bilang anak itu mati. Naya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Siapa nama anak itu? Tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Radin ragu tapi jawabannya tetap keluar. Namanya Nayara. Naya terdiam. Nama itu terasa familiar, terlalu familiar. Dan keluarga kamu salah satu orang yang terakhir bersama dia. Darah Naya serasa berhenti mengalir. Nayara? Iya. Mirip namaku. Aku tahu. Makanya aku takut. Karena malam ini, makhluk itu manggil kamu dengan suara yang sama seperti yang dulu didengar orang-orang. Naya memegang dinding, pusing. Nafasnya tercekat. Radin, kamu coba bilang itu, makhluk itu, Nayara? Radin menggeleng cepat. Aku nggak bilang begitu, tapi sesuatu yang berkaitan dengan dia kembali. Ia menatap Naya, lebih serius dari biasanya. Dan apapun itu, dia nyari kamu. Naya menutup mulutnya menahan ketakutan yang mulai memuncak. Kenapa aku? Radin perlahan mendekatkan wajahnya. Karena Maya, kamu satu-satunya orang yang seharusnya ingat tentang kejadian itu. Naya membantu. Aku nggak ingat apa-apa. Radin menatapnya dalam. Itu dia masalahnya. Kamu melupakan sesuatu yang seharusnya nggak mungkin kamu lupakan. Hening. Hanya suara angin yang berdesir di luar. Lalu Radin menambahkan. Dan malam ini dia ingin kamu mengingatnya kembali. Sebelum Naya sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara dari arah sawah. Naya, suara lirih, samar, dan sangat dekat. Naya membelalak. Radin langsung menarik Naya menjauh dari jendela. Itu dia, tutup jendela, jangan dengarkan. Tapi suara itu bukan suara makhluk mengerikan. Itu suara seorang gadis, lembut, sedih, seolah memohon. Naya pulang. Naya merasa tubuhnya melemah. Kata pulang membuat hatinya bergetar aneh, seperti memori yang ingin muncul tapi tertahan. Radin memeluk bahunya erat-erat. Jangan keluar, apapun yang terjadi, jangan keluar. Tapi Naya tidak mendengar. Pikirannya dipenuhi suara itu. Dan dari telinga yang bergetar, tiba-tiba terdengar bisikan lain, jauh lebih dekat. Kamu janji bakal nunggu aku. Naya terperanjat, itu suara dari masa kecilnya. Sesuatu yang tidak pernah ia ingat sebelumnya. Naya terjatuh berlutut di lantai kamarnya. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Suara itu, suara gadis kecil tadi, rasanya seperti memegang hatinya dan menariknya ke masa lalu yang gelap. Radin memegangi kedua bahunya. Naya, fokus, jangan dengerin dia. Tapi Naya tak bisa mengontrol dirinya. Kata janji itu memukulnya keras. Ia mengusap wajahnya yang basah. Radin, aku pernah janji apa? Sama siapa? Radin tampak bingung, atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Justru itu yang perlu kita cari tahu. Kamu harus ingat sendiri,
Aku nggak bisa bilang sembarangan. Naya menatapnya, matanya merah. Kenapa semua orang di desa ini kayaknya tahu sesuatu tentang aku, tapi nggak ada yang mau cerita? Pradin mengalihkan pandangan. Karena, kalau kamu tahu semuanya terlalu cepat, itu bisa bahaya. Naya makin bingung. Bahaya buat siapa? Pradin ragu, lalu menjawab perlahan. Bahaya buat kamu, dan mungkin buat dia juga. Sebelum Naya sempat bertanya lagi, tup, tup, tup. Pintu rumah diketok keras dari luar, 3 kali, terlalu keras untuk menjadi manusia. Pradin langsung menarik Naya menjauh dari pintu kamar. Jangan bersuara, ibunya berlari keluar dari ruang tengah, wajahnya pucat. Dengan langkah cepat, ia menutup semua jendela yang tersisa. Pradin, kamu pulang sekarang, jangan di sini. Suara ibunya panik dan penuh perintah. Radin membalas tegas, Bu, itu makhluk tadi masih dekat. Kalau saya keluar, pulang. Nada itu nyaris seperti teriakan putus asa. Radin terperangah. Naya tidak pernah melihat ibunya seketakutan ini. Ketukan di pintu berhenti. Tapi keheningan setelahnya jauh lebih mengerikan. Di dalam rumah, lampu dipadamkan, ibunya memadamkan semua lampu. Hanya cahaya rembulan tipis yang masuk lewat celah genteng. Kalian berdua diam, jangan keluar, jangan gerakkan apapun. Suara ibunya pelan, gemetar. Naya dan Radin duduk bersebelahan di lantai kamar, membelakangi pintu. Naya meremas ujung bajunya. Radin tetap waspada, matanya tak lepas dari jendela. Suara itu muncul lagi. Naya, lebih jelas, lebih dekat. Suara gadis kecil sedih, seperti memanggil sahabatnya pulang. Naya menutup telinga. Kenapa dia manggil aku begitu? Siapa dia? Suara Naya pecah. Radin memegang tangannya erat, mencoba membuatnya tetap sadar. Naya, dengar aku. Kalau kamu buka jendela atau keluar malam ini, kamu gak akan balik lagi. Naya menarik napas cepat. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Radin menunduk. Untuk pertama kali, ia terlihat tak kuat menahan sesuatu. Karena kamu satu-satunya yang dia percaya. Naya membelalak. Apa maksudmu? Radin mencangkeram bajunya sendiri seperti sedang menahan sesuatu yang berat. 15 tahun kalian berdua hilang bareng, kamu dan Nayara. Tubuh Naya membeku. Saat kalian ditemukan, cuma kamu yang pulang. Dan kamu. Radin terdiam lama. Kamu kembali tanpa ingat apapun. Naya merasa dunia berputar. Tidak, aku nggak pernah hilang. Itu salah. Radin menatapnya dalam-dalam. Kamu masih kecil, Naya, dan orang tuamu memutuskan lebih baik kamu tidak mengingat. Naya memeluk kepalanya. Berarti aku ninggalin dia? Nayara, aku ninggalin dia sendirian di sawah itu? Radin mengguncang kepalanya. Kamu nggak ninggalin dia, tapi ada sesuatu yang terjadi malam itu, sesuatu yang kamu lihat, sesuatu yang membuat Nayara tidak bisa pulang. Air mata Naya jatuh deras. Hatiku terasa sakit. Andin, emosinya kuat banget. Tapi aku lanjut. Radin menambahkan, dan makhluk yang kamu lihat malam ini itu bukan Nayara. Itu sesuatu yang muncul setelah dia hilang, sesuatu yang salah di tempat itu. Naya mengusap pipinya. Terus Nayara di mana? Radin menatap lantai. Itu yang dia minta kamu ingat. Ketukan pelan terdengar di jendela. Tok, Naya, ayo pulang. Naya tertegun, suara itu lebih lembut dari sebelumnya. Bukan menyeramkan, bukan mengancam. Seperti seorang yang menunggu temannya kembali setelah waktu yang sangat lama. Radin langsung memeluk bahu Naya dari samping, menahan tubuhnya agar tidak bangkit. Naya, jangan bangun. Dengar aku. Kalau kamu keluar. Tiba-tiba lampu minyak di ruang telah menyala sendiri. Cahaya kuningnya menari-nari. Dan di depan pintu kamar, berdiri bayangan kecil seorang gadis. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang, kakinya ramping seperti anak usia 6 atau 7 tahun. Naya menahan napas. Radin membeku total. Gadis itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan dengan suara pelan yang berdetar. Naya, kamu janji, nunggu aku. Naya menutup mulutnya agar tak menjerit. Itu suara dari kenangan yang terhapus. Suara sahabatnya dulu. Nayara. Pintu kamar tertutup sendiri dengan suara keras. Naya dan Radin tersentak. Sementara sosok gadis kecil itu berdiri di depan mereka. Tubuhnya kecil, kurus, wajahnya pucat seperti rembulan. Tapi mata itu, mata yang penuh kerinduan. Naya, kamu janji nunggu aku. Naya tak bisa bergerak. Kata janji itu berputar-putar di kepalanya. Radin langsung berdiri di depan Naya. Melindunginya. Jangan dekat-dekat. Dia bukan. Nayara mengangkat wajahnya. Kenapa kamu tinggalin aku waktu itu? Suara itu mengguncang hati Naya. Gadis kecil itu melangkah maju, tapi bukan dengan langkah makhluk menyeramkan. Lebih seperti anak kecil yang mencari seseorang yang ia sayangi. Naya memegang dada, napasnya tercekik. Dan tiba-tiba, gambar-gambar dari masa kecilnya muncul. Kilasan kenangan. Dua gadis kecil berlari di antara sawah, tertawa bersama, saling genggam tangan. Kalau kita takut, kita janji pulang bareng.
Itu suara Naya kecil. Janji, jangan tinggalin aku, balas Nayara. Lalu, kabut tebal turun di sawah. Suara seperti bisikan dari dalam tanah. Sesuatu yang gelap muncul dari balik padi yang tinggi. Nayara terjatuh. Naya berusaha menarik tangannya, tapi tangan kecil itu perlahan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Naya, jangan lepasin aku, tolong. Naya kecil menangis histeris. Tapi ketakutan membuatnya melepaskan genggaman itu, dan semuanya menjadi hitam. Kembali ke masa kini, Naya jatuh bersimpuh. Air matanya jatuh deras. Ia akhirnya mengingat semuanya. Aku yang ninggalin kamu, Ra. Aku yang kabur. Suaranya pecah berkeping-keping. Sosok Nayara berhenti beberapa langkah di depan Naya. Wajah kecil itu berubah sedih, bukan marah, tapi hancur, seperti sudah menunggu kata itu selama bertahun-tahun. Aku sendirian, lama sekali, Nayara bergetar. Aku nunggu kamu, tapi kamu nggak balik. Naya tidak kuat lagi. Ia merangkak maju meski Radin menahan lengannya. Nayara, maafin aku masih kecil. Aku takut, tapi aku salah ninggalin kamu. Nayara menunduk. Untuk pertama kalinya suara makhluk itu hilang. Yang tersisa hanya suara seorang anak kecil yang menunggu sahabatnya kembali. Samar-samar, tubuh Nayara mulai berpendar cahaya lembut. Bukan mengerikan, tapi hangat seperti sinar matahari pagi. Aku cuma pengen kamu ingat aku, biar aku nggak sendirian lagi. Naya mengulurkan tangan. Tangannya bergetar hebat. Nayara, pulanglah. Aku udah ingat kamu sekarang. Nayara tersenyum kecil, senyum yang sangat manusia, sangat lembut. Terima kasih Naya, kamu akhirnya pulang. Cahaya itu semakin terang. Radin memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca walaupun ia berusaha terlihat tegar. Tubuh Nayara perlahan terangkat, berubah menjadi serpihan cahaya yang melayang seperti kunang-kunang, menghilang perlahan ke udara malam. Sebelum ia benar-benar lenyap, suara terakhirnya berbisik. Jangan takut lagi, kamu nggak sendirian sekarang. Dan cahaya itu padam. Rumah kembali gelap, sunyi, tanpa suara langkah menyeret, tanpa ketukan di jendela. Makhluk itu, apapun yang mengikutinya, hilang bersama kepergian Nayara. Setelahnya Naya terduduk menangis dalam pelukan Radin. Radin, dia cuma ingin aku ingat, dia cuma ingin pulang. Radin mengangguk pelan. Aku tahu Naya, dia tenang. Di luar, angin berhembus pelan di sawah. Suara malam kembali normal. Tak ada lagi bayangan panjang, tak ada lagi panggilan lirih. Hanya kedamaian yang terasa setelah badai panjang. Naya menatap sawah yang diterangi cahaya rembulan. Selamat pulang Nayara, maafin aku. Radin berdiri di sampingnya menatap langit malam. Dan untuk pertama kalinya, Naya merasa tenang. Karena rahasia yang dikunci selama 15 tahun akhirnya terbuka. Dan janji yang terkubur di sawah itu akhirnya ditepati.